Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bersilaturahmi lagi melalui online, melalui YouTube. Kita akan berbagi informasi tentang pendidikan, tentang kemasyarakatan, yang mudah-mudahan ini akan membawa informasi yang bermanfaat untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Dan saat ini saya sedang berada di MTS Utama yang terletak di Desa Utama. Dan di hadapan saya ini adalah operator sekolah ya dari MTS Utama. Berbicara tentang operator sekolah, kita sering mendapatkan ungkapan bahwa operator itu jantungnya sekolah gitu. Ada juga yang mengatakan operator itu tulang punggungnya sekolah gitu ya. Nah, kenapa sih dikatakan seperti itu? Nanti saya akan berbincang-bincang dengan Pak Anton sebagai operator yang sudah berapa belas tahun nih tugas sebagai operator. Udah sangat senior sebagai operator, tentunya sudah banyak pengalaman dan merasakan suka dukanya menjadi operator ya. Kita akan 2005 ya, 2005 berarti berapa? Sudah berapa 2005, sekarang 2021, berarti 16 tahun ya, 16 tahun. Jadi suka dukanya sudah banyak. Kayaknya kita harus sharing dan berbagi deh Pak, untuk mudah-mudahan ya, tentunya kita berharap bincang-bincang ini ada manfaatnya untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Kita serahkan aja deh kepada Bapak Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya kenalkan dulu, nama saya Anton Kartono. Saya juga sebagai operator di MTS Utama seperti yang telah Ibu pengawas sampaikan. Saya di sini sedikit memaparkanlah seperti apa sih operator, dan yang kemarin juga yang banyak yang mengatakan bahwa operator itu sebagai jantungnya sekolah atau juga disebut tulang punggung sekolah, mungkin seperti itu. Nah, mengapa dikatakan demikian? Ya mungkin karena begini, semua data yang ada di sekolah itu ya yang mengerjakannya kebanyakan operator, apalagi sudah sedang digaungkan yang namanya madrasah reform. Apa itu madrasah reform? Ya semua mungkin akan digitalisasi tentang semua data yang ada di Kementerian Agama, termasuk di sekolah ya. Jadi semua aplikasi itu semua data akan dimasukkan ke dalam aplikasi, dan mudah-mudahan itu adalah semua dalam satu pintu gitu. Jadi tidak ada user apa, mudah-mudahan harapan ke depan mungkin sudah seperti itu, ada satu pintu. Nah, kenapa disebut jantungnya sekolah juga? Nah, itu kan banyak pekerjaan data yang harus valid juga.
juga kadang itu apa yang harus ada deadline-nya. Jadi pekerjaan sebagai operator itu kerjaannya jam kerjanya itu nggak terbatas gitu loh. Karena kalian sampai lembur malam. Ya itu salah satunya. Jadi sampai kadang deadline jam 12 malam harus selesai. Ya mau nggak mau kita harus tepat waktu selesai seperti itu, Bu. Ya. Terus apa ya? Sekarang itu banyak aplikasi ya, sistem informasi di sekolah yang harus dikerjakan dan sedang berjalan juga. Yang pertama mungkin ada Simpatika, yang kedua ada EMIS, ada juga Bos Kemenag yang sekarang sudah mulai ke aplikasi. Yang dulu kan masih manual, yang sekarang sudah mulai ke aplikasi. Ada juga nih yang kemarin e-learning sudah launching tahun kemarin sih. Cuman sekolah-sekolah banyak, ada yang menggunakan, ada yang belum. Termasuk apa? Gimana kitanya lah mau digunakan apa enggak. Tapi dari Depag sudah ada instruksi, silahkan gunakan e-learning gitu, seperti itu. Terus ya seperti itulah. Kenapa dijadikan sebagai tulang punggung atau juga apa tadi Bu? Jantungnya. Nah, karena semua data baik itu data siswa atau data guru atau juga data kelembagaan, berikut lahan, data tanah, semua kan ada di operator yang memegang. Itu operator itu semua harus, data itu harus ada di operator gitu. Mengapa demikian? Karena sewaktu-waktu misalkan kita pengerjaan EMIS, pengerjaannya seperti sekarang ya EMIS yang sedang dikerjakan, ada EMIS baru, yang EMIS lama kita mau pindah ke EMIS baru, EMIS yang namanya EMIS 40, itu kita mulainya dari awal lagi, Bu. Ya, kita mulainya dari awal lagi. Berikut kita pengeditan data lembaga dulu, konfirmasi data lembaga dulu. Dan sekarang sudah dibagi-bagi juga, itu kita bahas dulu EMIS ini. Dibagi-bagi juga EMIS itu ada akun operator, juga ada akun kepalanya. Misalkan operator mengajukan perubahan data tentang kelembagaan, baik itu tanahnya atau ruangan, berapa ruangan, kita sesuaikan. Berikut titik koordinat sekolah juga kita sesuaikan, kita ajukan. Nah setelah diajukan, yang dipantau itu kita mengajukannya lalu disetujui oleh kepala sekolah gitu. Jadi akun kepala sekolah itu seharusnya ya dipegang oleh kepala sekolah itu sendiri. Jadi di mana kita mengajukan dipantau juga oleh kepala sekolah. Nah itu bagusnya di sana. Jadi apabila ada kesalahan dari kita operator yang mungkin yang sengaja atau bukan disengaja, yang tidak sengaja salah klik atau juga salah data, nanti kepala sekolah juga bisa memantau gitu Bu. Nah itu dari EMIS ya. Apalagi kalau misalkan bos juga kemarin kita sebenarnya ada tim juga kalau di sekolah, tim bos lah untuk pembuatan RKM sudah pasti itu ya. Kalau yang sekolah lain masih udah kemarin itu udah masuk apalah itu RKAM ya. Karena kita belum, jadi kita masih pembuatan RKAM itu manual saja. Tapi untuk yang upload itu kita sudah mulai mengikuti arahan Kemenag, yaitu melalui aplikasi Bos Kemenag yang online seperti itu. Dan alhamdulillah baru semalam kita itu baru diverifikasi dan sudah disetujui oleh kantor Kementerian Agama, mungkin seperti itu. Jadi kenapa saya jadi paham kenapa dikatakan jantungnya sekolah. Dan ternyata tanggung jawab tidak hanya memerlukan kesiapan fisik tapi juga waktu ya, yang kadang sampai jam 12 malam.
Jadi memang sekarang sistemnya digitalisasi dan satu pintu gitu ya Pak. Kemudian tadi sih sebenarnya sudah agak tersirat ya, tapi barangkali boleh diceritakan nih suka dukanya jadi operator. Boleh cerita? Baik, suka dukanya jadi operator itu ya, kalau sukanya sih kita banyak teman lah Bu, sesama pengolah data di sekolah lain kita kadang suka berkumpul bersama-sama, khususnya operator madrasah sanawiyah ya Bu ya. Kita sudah membentuk suatu wadah yang namanya Forum Operator MTS, dan di sana saya dipercaya juga sebagai ketuanya ya. Jadi di sana kita bukan untuk apa-apa, dikumpulkan di satu wadah itu supaya kalau ada masalah, kalau ada itu bisa sharing lebih, meskipun kita ada apa ya, goyonan tapi kita kena gitu kalau ada sharing kan. Kalau ini ada grup madrasah yang khusus dari Kemenagnya, kita ada grup lagi di sana, kita bebas sharing gitu. Bebas sharing itu kalau misalkan ada kendala kita bisa lah, yang ini kendala ini bisa diatasi oleh yang lain gimana. Jadi kita saling bantu sesama gitu. Nah itu suka dukanya seperti itu. Sukanya ya kita banyak teman juga gitu, sesama pengolah data. Kalau dukanya ya mungkin apa ya, gini, banyak keluhan dari rekan-rekan yang lain mungkin sebagai operator itu belum mendapatkan reward sesuai mungkin Bu gitu ya. Ya contohnya mungkin dari sekolahnya juga mungkin belum sesuai. Terus yang kemarin banyak juga yang mengeluhkan bahwa operator khusus yang operator tidak sambil mengajar itu kan tidak dapat BSU, nggak dapat dari Kemenang. Terus juga fungsional TF ya, tunjangan fungsional juga nggak dapat karena ya murni operator, nggak sambil gitu ya. Mungkin Karena itu ditujukan untuk guru ya. iya, ditujukan untuk guru, mungkin seperti itu ya. Suka operator itu ya banyak yang mengeluh seperti itu sih. Jadi apa ya dukanya seperti itu. Kadang yang maksud duka itu banyak pekerjaan sementara ya sejujurnya penghargaannya itu juga termasuk. Terus pekerjaan yang di malam hari harus selesai itu juga mungkin menyita waktu. Kadang kalau dikatakan orang lain lagi berlibur, kita mah tetap aja meskipun di rumah ya kerja gitu. Bahkan ada slogan kalau di operator semua itu guyonan ya, yang maksudnya hari Minggu itu kita tuh mitos katanya gitu. Iya, ya mitos itu nggak ada libur maksudnya gitu. Itu sebagai guyonan ya. Ada deadline-nya. Iya, meskipun hari Minggu ya kita kalau ada pekerjaan selesaikan ya kita selesaikan lah gitu. Supaya ya termasuk untuk lembaga kita juga gitu. Kalau nggak sesuai atau nggak tepat waktu, gimana gitu, kita ketinggalan seperti itu. Terus perhatian dari pihak terkait dalam seperti apa? Kalau perhatian dari Kementerian Agama atau di sekolah juga emang gimana sekolahnya masing-masing mungkin ya. Itu kalau di sini alhamdulillah lah, kalau soal perhatian di MTS Utama itu saya rasa cukup lah, adalah perhatian khusus untuk operator. Mungkin harapan yang lain juga di operator di sekolah yang lain juga mungkin bisa lebih diperhatikan lagi seperti itu. Kalau dari Kemenag ya seperti yang pernah dikatakan, kalau sekarang Pak Kepala Kemenag dulu waktu Pak Kasih ya, ada kita ada pertemuan waktu apa ya di aula Kemenag itu. Pak Kasih itu waktu itu yang sekarang Pak Kepala Kemenag sudah sangat-sangat menyarankan kepada sekolah atau kepada lembaga atau kepada kepala sekolahnya juga untuk mau selalu memperhatikan
operator. Itu yang saya salut dari Pak Kepala Kemenag, Iya. selalu merhatikan, selalu menggaungkan juga, perhatiin nih operator. Nah begitu Bu. Ya. Saya rasa itu udah dari kata itu juga saya sudah cukup lah membuat kami rasa senang gitu. Iya. Jadi karena tugasnya itu berat ya, jadi memang harus ini wajib diperhatikan oleh lembaga ataupun pihak terkait dalam hal ya pengakuan terhadap operator juga. Jadi kalau kemarin kan emang banyak yang hanya untuk guru ya. Nah mudah-mudahan kedepannya ini untuk operator juga harus ada begitu ya Pak ya, karena memang tanggung jawabnya berat dan betul tulang punggung sekolah atau ibaratnya jantung sekolah, ya betul ya, tanggung jawabnya, waktunya ternyata berat ya. Bapak closing, apakah ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman operator ataupun kepada kantor Kementerian Agama? Baik, untuk ini ya, harapan operator itu ya yang seperti yang tadi ini kan sudah kita meminta agar ada perhatian lah dari sekolah maupun itu perhatian lebih yang sesuai mungkin dibuatnya, dan kepada semua operator yang khususnya yang ada di Kabupaten Ciamis, saya rasa untuk pengolahan data kita perbanyaklah berkoordinasi dengan operator kabupaten, karena di sana ada juga kan orang-orang hebat lah operator kabupaten, ada Pak Jamal sama Pak Ayi. Kita kalau tidak berkoordinasi tentang aplikasi, tentunya kita nanti akan ketinggalan. Jadi perbanyaklah seperti itu, jadi supaya nggak ketinggalan data, ketinggalan informasi, harus banyak tanya gitu lah intinya. Terus yang penting seperti itu kalau saya kalau tidak ada koordinasi dan itu nanti janganlah sampai tersesat gitu. Yang penting terakhir dari saya mungkin kalau seorang operator itu ya jalani, nikmati dan syukuri, seperti itu aja Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ada yel-yel semangat untuk operator nggak? Kemenag hebat dan bermartabat. Terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya, insya Allah, dan tentunya ini akan sangat bermanfaat. Khususnya saya jadi tahu juga nih tentang kerja operator kayak gimana, bebannya seperti apa. Dan tentunya untuk siapapun yang melihat tayangan ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.